Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Switch yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pak Cik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Pak Cik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Terima kasih kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah subscribe kita, like dan dislike kita juga. Kepada teman-teman juga yang baru saja mampir ke channel The Pak Cik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung insyaallah ya. Kita bakal buat reaksi yang luar biasa buat kalian semua ya. Nah guys, kita itu udah lama nggak ngereaksi Nancy Judge ya. Yes, tetapi kita tertarik dengan satu judul ini di mana dia membuka kasus teori-teori konspirasi tergila kerajaan Inggris. Wah. Kerajaan Inggris guys. Iya, kita tahu ya. Memang akhir-akhir ini sangat gimana ya, sangat mendunia, sangat terkenal, sangat populer dengan konspirasi tergila kerajaan Inggris ini guys. Tetapi mungkin ada beberapa yang kita nggak tahu Pak Cik. Betul. Ya. Jadi guys, kepada kalian harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Ini adalah sesuatu yang membuat kita education, memberikan kita wawasan, dan juga mungkin memberikan kita manfaat. Jadi harus nonton video ini sehingga habis. Sebagai tambahan sedikit berkenaan dengan kerajaan Inggris ini, kita tahu hanya dari luarannya sahaja, daripada media sendiri begitu, tapi kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi, telah terjadi ataupun perubahan kepada manuskrip lama itu gimana? Kita nggak tahu guys. Mereka ini terlalu banyak misterinya. Jadi kita itu sangat suka untuk melihat dan mengupas sendiri bersama Nancy Judge di teori-teori konspirasi tergila dalam 3, 2, 1, go. Apakah Prince Harry anaknya King Charles atau bukan? King Harry. #Neror. Neror. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Neroris pastinya udah gak asing sama teori konspirasi. Seringkali di Neror kita membahas tentang teori-teori konspirasi terbesar dunia. Kayak teori konspirasi Amerika Serikat, 9/11, Pizzagate, Lizard People, manusia-manusia kadal, kematian John F. Kennedy, Marilyn Monroe, dan masih banyak lagi. Sampai kita juga pernah membahas tentang teori konspirasi meninggalnya Princess of Wales, Diana Spencer. Teori kematian dari Princess of Wales, Diana Spencer, bukanlah satu-satunya teori konspirasi yang berhubungan sama keluarga kerajaan Inggris. Gak sedikit dari publik yang percaya bahwa banyak hal yang disembunyikan oleh the royal family. Rahasia-rahasia mengerikan yang mungkin saja juga berhubungan sama kita semua. Malam ini kita akan membahas beberapa teori konspirasi paling populer yang berhubungan sama keluarga kerajaan Inggris. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Bukan anak King Charles. Kita akan mulai video ini dengan teori konspirasi yang sangat populer. Ini adalah teori konspirasi bahwa Prince Harry bukanlah anak dari ayahnya, King Charles. Teori yang satu ini udah bersirkulasi lama banget guys, baik di internet maupun di dunia nyata. So banyak banget orang yang percaya bahwa Prince Harry itu bukanlah anak dari Raja Inggris sekarang, King Charles, melainkan anak hasil perselingkuhan Diana Spencer dengan laki-laki lain.
Well, teori ini didukung sama banyaknya orang yang menyadari bahwa dari perawakannya, Harry ini memang tidak terlalu mirip gitu dengan ayah atau ibunya. Ya walaupun banyak yang bilang bahwa dia lumayan mirip sama Diana ya. Tapi kalau misalkan memang disandingkan sama ayah, ibu, dan kakaknya, Prince Harry memang terlihat sedikit berbeda. Bahkan saat Prince Harry ini baru lahir, banyak sekali orang yang kaget melihat kulit dan rambutnya yang merah. Lantas kalau bukan anaknya Prince Charles pada saat itu, lalu anaknya siapa? Well, this is the crazy part adalah ketika Harry ini lahir, orang-orang tuh mulai nyari kan, siapa nih kira-kira ayahnya Harry? Karena kayaknya ayahnya bukan Prince Charles. Dan orang-orang mulai menyadari bahwa Prince Harry memiliki kemiripan dengan pelatih berkuda ibunya, Princess Diana. Muncullah rumor. Wah, ini gila. Pelatih kudanya. Pelatih berkuda Princess. Wow. Oke, ini mengkaget. Wah. Kita baru tahu juga nih guys. Oke, mari kita lanjut dulu, lihat Oke, dulu. lanjut. Gila guys, gila. Rumor yang gila yang bilang kayak itu kayaknya bukan anaknya Charles deh, itu anaknya si pelatih berkuda itu. Publik pun mulai menyorot James Hewitt, si pelatih kuda. Saking besarnya rumor ini sampai akhirnya rumor ini pun diiyakan sama Diana sama James. Tapi mereka bilang bahwa perselingkuhan mereka dimulai hanya setelah Harry ini lahir. Tapi John Conway, seorang penulis naskah, bilang ke media bahwa perselingkuhannya Diana sama James ini sudah dimulai 18 bulan sebelum Harry lahir. Sehingga kemungkinan bahwa Prince Harry itu anaknya James cukup besar. Dan yang semakin gila adalah seiring Prince Harry beranjak dewasa, banyak orang yang merasa bahwa dia semakin mirip dengan James Hewitt. Coba kalian lihat foto ini. Oh damn. Gimana menurut kalian? Apakah Prince Harry anaknya King Charles atau bukan? Coba komen di bawah. Tapi aku ngerti kalau misalkan Princess Diana maksa dia tuh nggak selingkuh sampai setelah Harry lahir. Karena kalau ternyata itu bukan anaknya Charles, berarti kan dia bukan Prince nggak sih? Dia nggak punya darah royal, yang mana dia bakal kehilangan title-nya, kehilangan semua privilege-nya sebagai seorang pangeran. Dia harus nyelamatin anaknya juga gitu. Dan kayaknya terlalu besar sebagai skandal untuk the royal family membuktikan ini, jadi kayak mereka udah diemin aja gitu. Pasti kalau misalkan si Prince Charles pada saat itu mau buktiin, gampang banget kan. Next. Tapi dia tetap anak Princess Dracula. Dracula guys. Oh, hidup lama. Next ada teori konspirasi bahwa King Charles adalah Dracula. Seperti Addams Family. I know. Pasti banyak dari kalian yang kayak hah sambil ketawa. Iya kan? Dan yes, teori konspirasi ini cukup mengejutkan. Tahu aja dia ya. Mengejutkan lagi adalah bahwa banyak orang yang percaya teori konspirasi ini. Pasti kalian gak asing juga sama sosok Dracula, makhluk bertaring yang haus darah, dan pertama kali diceritakan dalam sebuah novel karyanya Bram Stoker pada tahun 1897. Nah ternyata cerita Draculanya Bram Stoker itu terinspirasi sama kehidupan nyata seorang pangeran Wallachia, atau yang sekarang kita kenal dengan Romania. Namanya adalah Vlad the Impaler atau Vlad the Dracula. Nah, Vlad the Impaler ini adalah salah seorang pemimpin dari abad ke-15 1400-an yang terkenal dengan ceritanya yang sangat-sangat gruesome, dimana ya walaupun dia nggak gigit orang di leher terus ngisep darahnya, dia membunuh lebih dari 60.000 orang secara brutal, dan cara favoritnya untuk membunuh adalah dengan menusuk orang-orang tersebut. Makanya dia sampai dinamakan Vlad the Impaler. Bahkan ada yang menceritakan bahwa walaupun dia bukan Dracula yang gigit orang terus minum darah, katanya dia itu dulu sering mengundang orang untuk makan malam bersama dia, dikasihin makan semeja, dan di tengah-tengah jamuannya itu tiba-tiba tamunya ditusuk, terus dia melanjutkan makan malamnya, dan sesekali dia akan mengambil rotinya dan mencelupkannya di darah orang yang ditusuk di depannya. Jadi kayak mayat. Psycho gila. Psycho banget nih. Sudah dibunuh, diambil darahnya lagi Psychopath, seperti enjoy begitu, enjoy makan. Ketika kita aja lihat darah itu nggak bisa makan guys. Baginya this is heaven, you know. Gila. Lanjut. Ternyata di depan terus dia kayak Wih,
Nah, dari cerita itu publik terpecah. Ada yang percaya bahwa dia melakukan hal itu hanya karena dia adalah seseorang yang sadistik, seorang pemimpin yang memang sudah gila dan kecanduan membunuh. Tapi nggak dikit juga orang-orang yang percaya bahwa Vlad the Impaler atau Vlad the Dracula itu benar-benar Dracula, dan walaupun dia nggak ngisep langsung darah dari victimnya, tapi dia tetap mengonsumsi darah untuk dijadikan sumber kekuatan. Anyways, balik lagi ke King Charles. Setelah ditelusuri nih garis keturunannya Vlad the Impaler, ternyata King Charles adalah salah satu turunannya. Dan entah apa arti dari Dracula sendiri, tapi nggak sedikit orang-orang yang percaya mungkinkah King Charles juga memiliki trait yang sama dengan kakek buyutnya Vlad the Impaler. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata King Charles juga diketahui memiliki properti di Romania. Teori konspirasi yang cukup. Maksudnya ada perkaitan keluarganya lah tuh. Apa family tree itu berkait dengan Vlad. Iya. Nah, daripada sini kita boleh Tapi nggak semestinya ini ya kan? Kalau nggak ada bukti kayak gitu. Ya betul juga tuh. Tapi ini kan dinamakan sebagai teori konspirasi. Ya, benar juga. Nah, teori konspirasi sahaja. Berdasarkan data yang diberikan itu. Bisa jadi benda lain, bisa jadi itu juga. Nah, iya. Oke, lanjut. Gila. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Next. Cici Queen Victoria adalah Jack the Ripper. Next ada teori konspirasi yang berhubungan sama Jack the Ripper. Kalian yang udah ngikutin channel ini lama, OG Nerores pastinya udah gak asing sama nama Jack the Ripper. Seorang pembunuh berantai yang gak pernah ditangkap atau diketahui identitasnya, bahkan setelah membunuh 5 orang wanita dengan sangat-sangat sadis pada tahun 1888 di London. Sampai hari ini aja nama Jack the Ripper masih digunakan di pop culture references. Memang beritanya sebesar itu. Banyak sekali teori konspirasi yang beredar tentang siapa sebenarnya Jack the Ripper. Gak sedikit nih buku-buku legit yang ditulis berisikan ratusan halaman mencoba membongkar siapa Jack the Ripper. Nah, salah satu teori yang gila banget itu terhubung sama The Royal Family. Ketika muncul artikel yang ditulis oleh seorang dokter Inggris, Thomas Stowell, memberitakan bahwa Jack the Ripper itu adalah cucu dari Queen Victoria, Prince Albert Victor. Jadi si dokter itu menunjukkan bukti bahwa Prince Albert ini tertular sifilis dari seorang PSK. Nah, setelah dia mengetahui bahwa dia mengidap sifilis, dia tuh jadi ngamuk banget sama si PSK sampai menjadi stres. Dan si dokter berteori bahwa karena stresnya itu, dia akhirnya menghabisi nyawa beberapa wanita PSK. Teori ini karena ditulis di artikel jadi rame banget kan, sampai publik akhirnya demanding ke keluarga kerajaan kayak apakah ini benar, dan tentunya berita ini disangkal. Bahkan keluarga kerajaan pun bilang gak ada bukti bahwa Prince Albert itu pernah mengidap sifilis. Tapi ternyata pada tahun 1885 Prince Albert itu menulis surat untuk dokternya yang bernama. Oke, kalau kalian pengen tahu penyakit sifilis itu adalah penyakit kelamin ya, Baci ya? Yes, betul. Nah, penyakit kelamin. Dia seperti HIV, tapi bukan HIV ya. Ini penyakit kelamin, seperti bakteri kayak gitu lah. Sebab itu dia mencederakan semua wanita. Wah, benar. Ya lanjut. Roche. Di dalam surat itu, Prince Albert nih kayak menceritakan tentang perkembangan dari penyakit gonorea yang dideritanya. Dia menggunakan kata GLID sebagai kata pengganti dari gonorea, dan Prince Albert meminta Roche untuk mengirimkan dia obat lagi. Surat ini membuat banyak banget orang jadi percaya bahwa jangan-jangan bener dia lagi, Prince Albert nih si Jack the Ripper. Tapi hal ini dibantah dengan satu kesaksian bahwa pada salah satu malam di mana Jack the Ripper membunuh salah satu korbannya, Prince Albert itu lagi berada di Scotland. Tapi apakah bukti itu cukup kuat? Who knows? Gimana menurut kalian teori yang satu ini? Komen di bawah. Next. Oke guys, di video ini untuk yang terakhir adalah teori konspirasi bahwa King Charles dan Prince Philip itu adalah bagian dari The Bilderberg Group. Bilderberg Group itu adalah sebuah organisasi yang katanya melibatkan orang-orang penting Amerika Utara dan Eropa. Organisasi ini dikenal sangat kontroversial, anggota-anggotanya terdiri dari kaum-kaum elite, dan mereka rutin mengadakan konferensi setiap tahunnya untuk membahas hal-hal penting dunia. Konferensi itu sendiri bersifat sangat rahasia. Nggak ada yang tahu sebenarnya mereka bahas apa nih di konferensi-konferensinya dan siapa aja tamu yang datang. Para conspiracy theorists itu percaya bahwa Bilderberg Group ini memiliki power dan kekuasaan yang sangat-sangat besar sampai mereka
mereka bisa menghapus orang-orang yang mereka rasa bisa mengganggu rencana-rencana mereka. Lah, kita ngungkap ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Organisasi ini juga diyakini merupakan bentuk One World Government atau pemerintahan satu dunia yang tak lain dan tak bukan berkaitan dengan Freemasonry dan Illuminati. Ya emang mirip-mirip sih kalau misalkan dibaca ya secara konsep. Terus kenapa King Charles sama Prince Philip itu dipercaya tergabung dalam organisasi yang satu ini? Jadi setelah konferensi Bilderberg pada tahun 2019 lalu, banyak media yang memberitakan bahwa anggota-anggota kerajaan Eropa itu turut menghadiri konferensi tersebut. Dan yang lebih menariknya, jadi orang-orang tuh sempat ngeliat Prince Philip berada di kota yang sama di mana konferensi Bilderberg 2019 itu diadakan. Selain itu, Prince Philip juga diketahui pernah menghadiri konferensi-konferensi rahasia di tahun 1965, 1967, dan 1986. What do you think? So sekarang aku mau tanya sama kalian. Adalah bahwa Duke of Kent, Prince George, itu dibunuh. Nah guys, ada sambungannya lagi guys, tapi ini macam informasi juga, walaupun ya kita berhenti dahulu di sini ya untuk part 1 ya. Iya betul, walaupun ianya dikira sebagai teori-teori konspirasi karena faktanya itu bukan mudah untuk didapatkan juga karena itu sebenarnya dia berdasar dengan logik juga, Pak. Iya, logik akal kita juga. Nah, benar, karena kalau kita lihat tadi Prince Harry ya. Bukan anaknya Princess Diana ya. Maksudnya bukan bapaknya atau orang lain. Ya, bapaknya orang lain. Karena kemiripan muka kepada bapaknya beda. Bukan orang yang sama. Kemungkinan yang penjaga kuda tadi. Pelatih kuda tadi. Itu satu. Pas satu lagi macam yang tentang produk-produk gitu yang dikongke oleh mereka itu. Jadi mana-mana orang-orang kita yang ingin naik ataupun coba untuk melolosi mereka ini bakal kemungkinan besar lah bakal dibunuh gitu. Jangan berani ya. Kayak gitu. Ini kalau tentang royal family ini sangat banyak teorinya, sangat banyak konspirasinya ya. Tetapi agak logik juga untuk kalau kita bilang yang mereka ini ada kaitan dengan New Order juga, New Order, Freemason ya. Betul. Karena kita tahu ya, ini sesuatu yang udah sering kita dengar juga ya. Yang paling aku baru tahu ini ada tentang Jack the Rippers ya. Jack the Rippers ini memang kita nggak akan pernah terungkap ya sampai sekarang itu. Sebabnya kasusnya dia itu bahaya. Iya, karena kita nggak tahu ya motifnya dan siapa sebenarnya dia. Betul. Wah, gila guys. Itulah namanya kalau media ini coba untuk memutarbelitkan keadaan, bisa saja jadi guys. Iya benar. Karena kita harus tahu ya, kalau orang-orang biasa atau orang biasa ini, kalau setakat Jack the Rippers yang orang biasa atau rakyat biasa itu, pasti senang banget ya untuk kita ketahui. Maksudnya ada orang-orang yang pintar untuk dibayar untuk mencari. Tetapi karena Jack the Rippers ini Royal Family, kasusnya itu emang sangat susah untuk dibongkarkan. Jadi konspirasi dan teori itu lebih kepada yang dia ini adalah orang-orang royal. Yes, betul. Karena dia bisa buat. Karena kita tahu dari segi kepolisian, dari segi media itu sendiri nggak ada kuasanya untuk menentang Royal Family. Ya, karena pembuktian juga mereka bisa palsukan juga. Seperti tadi dikatakan dia tetapi kasus itu berjalan di London, tetapi ada satu kasus itu memang jalan di London dan dia itu bisa aja dia nyuruh orang lain ya kan, gitu. Untuk menutupi kasusnya. Jadi guys, di sini banyak banget yang paling aku kerja juga tadi Dracula. Itu luar biasa ya. Jadi guys, ini nggak harus dibahas panjang karena ini adalah teori konspirasi. Ya, yang penting kalau kalian pengen melihat lagi banyak teori-teori ya
yang berkaitan dengan Royal, berkaitan dengan kita juga. Ya banyak banget guys di Nessie Judge. Nessie Judge guys. Teruskan support sampai 10 million subscribers guys. Yes, benar. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan boleh berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, makasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.